Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Jannah yang saya hormati, pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan mempunyai kesempatan juga untuk berkumpul menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Di antara kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim ataupun muslimah, ya, masjid kita yakni Masjid Al-Jannah. Al-Jannah atau Al-Jannah? Al-Jannah. Al-Jannah artinya adalah Jannah itu kebun, tapi yang dimaksud Al-Jannah adalah surga. Ya. Sehingga saya yakin sekali Bapak Ibu para jamaah menginginkan kiprah Bapak Ibu semuanya dari dulu sampai sekarang di Masjid Al-Jannah ini menjadikan berkumpulnya kelak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di Jannah, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Secara khusus malam ini kita kegembiraannya bertambah dengan kabar bahwa sesepuh kita Bapak Marsono dan Ibu Aminah dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Kita semuanya sangat bergembira dan tentunya kita semuanya mendoakan beliau berdua untuk mendapatkan kelancaran dan mudah-mudahan dalam menunaikan ibadah tersebut sehingga menjadikan beliau berdua haji yang mabrur. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan oleh takmir masjid untuk menggali ilmu agama kita, agama Islam, ya, karena ini merupakan jalan termudah untuk menuju surga. Disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah jadikan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Dalam hadis ini ada dua kata yang sama, tariqan di awal dan tariqan yang lain. Yang pertama man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Yang kedua misalnya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, ada dua kata tariq kan? Tariq itu jalan. Yang pertama jalan untuk menuntut ilmu, yang kedua jalan menuju surga. Dan di tengahnya ada kata-kata sahalallahu lahu bihi. Allah mudahkan untuknya dengan itu
thariqan ilal jannah. Jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Dan saya berdoa kepada Allah, jamaah sekalian termasuk yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran, yakni di dalam surat apa Pak Zainal? Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal soleh. Ulaika hum, mereka semua itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ya. Sebaik-baik makhluk. Allah puji orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum, mereka semua khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi Bapak Ibu semuanya kepengen menjadi manusia yang terbaik, bahkan makhluk yang terbaik, harus pertama beriman, beramal soleh. Inilah yang Allah garansikan di dalam surat Al-Baqarah. Ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum indallahi, balasan bagi mereka di sisi Allah, jannatun. Di sini ada nama masjid kita, jannatun, ya kan? Balasan bagi mereka adalah jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalam abad. Khalidina fiha. Pak Zainal ada benderanya, baca lupanya. Abada, selamanya. Dan Allah berikan terakhir pujiannya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah itu ridho kepada mereka semua dan mereka ridho kepada Allah. Apa yang dijadikan tujuan orang hidup selain daripada keridhaan Allah tidak ada. Tujuan orang hidup apa? Keridhaannya Allah. Ayat ini menjelaskan. Radhiyallahu anhum. Allah itu ridho kepada mereka semua. Wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Surat Al-Bayyinah ayat yang terakhir. Orang yang beriman, beramal soleh, Allah janjikan surga, jannatun tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Dan mereka dalam keadaan radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka semua, wa radu'an, dan mereka dalam keadaan ridho kepada Allah. Ya. Itulah Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Saya berdoa kepada Allah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam ayat ini. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya dipesani untuk memberikan materi, ya. Maka saya berikan materi yang paling ringan tetapi mencakup semuanya. Saya pegang buku kecil. Materi ini adalah buku saku. Buku saku adalah dari ini kitab aslinya. Segini. Kecil sekali kan? Kecil, tulisannya gede-gede. Artinya sedikit. Hanya 42 hadis. Terkenal dengan nama Arba'in An-Nawawi. Nah, kebetulan sudah diringkas dalam bentuk tulisan seperti ini. Ringkas sekali. Ditulis oleh para asatidz, para ustadz, para ulama, menjelaskannya diringkas seperti dalam bentuk tulisan seperti ini. Materinya mencakup pokok-pokok ajaran Islam semuanya di sini. Khususon Pak Hadi dan Pak Haji Zainal harus hafal hadisnya. Ya. Kita mulai pada materi yang pertama, hadis Arba'in. Hadis yang pertama, saya beri judul di situ. Setiap amal tergantung pada niatnya. Ya. Hadisnya adalah dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya bacakan ya. Nanti Bapak bisa yang kurang belum bisa difotokopi. Ya.
bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Ya. Sudah sering dengar, tapi ini sangat perlu untuk kita ulang-ulang dan kita perhatikan secara khusus ya. Sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Amal itu amal-amal ya. Jadi artinya semua amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada yang dia tuju atau yang dia niatkan. Ya. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, sudah dimaklum ya, dan yang lainnya. Di sini Rasulullah menyebutkan contoh, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya dalam keadaan dia ikhlas memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Diulang. Yang kedua, yang amal yang buruk beliau tidak mau undang. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha abi bahati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, yusibuha yang dia akan peroleh, awi mar'ati yankihuha atau wanita yang dia taksir yang mau dia nikahinya, fa hijratuhu, Rasulullah gunakan kata ganti, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, untuk itu yang dia. Ma hajaru ilaihi itu artinya sebetulnya dunia dan wanitanya, tapi beliau tidak undang. Tidak seperti di kata-kata di depan. Kemudian hijratuhu ila Allah wa rasulih diulang. Hijratuhu ila Allah wa rasulih. Begitu amal yang buruk beliau mengucapkan mengulang saja tidak mau. Hanya dengan kata ganti hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Seperti itu ya. Kemudian penjelasannya. Niat secara bahasa artinya al-qasid, yakni keinginan. Di sini kan babnya adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, niat sendiri secara bahasa itu artinya al-qasid, yakni keinginan. Sedangkan niat secara istilah syar'i adalah yang dimaksud adalah berazam, yakni berkehendak. Ya, berkehendak itu maksudnya mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah, dan letak niat itu adalah di dalam hati atau di dalam batin. Ya. Kalimat sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya ini dilihat dari sudut pandang al-madwi, yakni yaitu amalan. Ya, sedangkan kalimat setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ini yang dilihat dari sudut al-manwi lahu, yaitu kepada siapa amalan tersebut ditujukan. Ya. Ikhlas lillah atau ditujukan kepada selainnya. Penjelasannya ada di halaman belakang nanti. Ya. Kemudian faidah dari hadis ini apa? Yang pertama, ya, sebutkan di situ. Dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ini nama kitab ya. Hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai satu hadis yang merupakan pokok dalam agama kita, yakni agama Islam, atau disebut usulul Islam. Dan Imam Ibnu Daqiq ini adalah salah satu ulama yang mensyarah itu artinya menjelaskan. Kitab ini, hadis ini menyatakan bahwa Imam Syafi'i mengatakan kalau hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Artinya mencakup banyak sekali pembahasan mengenai niat ini. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan masuk dalam 70 bab fikih, bab pembahasan fikih. Ulama lain menyatakan bahwa hadis ini sebagai thuluthul Islam, yakni sepertiga dari Islam, yakni sudah mencakup banyak sekali dalam hukum-hukum Islam. Yang kedua, tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului dengan niat. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur
dan orang yang gila. Ya. Orang tidur dan orang gila itu catatan amalnya berhenti. Ya. Ketika dia tidur dan ketika gila itu catatan amalnya berhenti, penanya berhenti. Ya. Tidak dicatat sampai orang itu bangun atau orang gila itu sehat kembali. Sedangkan orang yang berakal tidak ada demikian. Setiap beramal pasti sudah memiliki niat. Ya. Para ulama mengatakan seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampu. Artinya orang itu maksud dan al-qasid keinginan itu sudah merupakan pokok dari niat. Ya, ini di dalam hati. Yang ketiga, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, maksudnya di sini adalah setiap orang akan memperoleh pahala apa yang ia niatkan. Nah, di halaman 2 ya. Di halaman 2 ada contoh yang menarik ya, pernah saya sampaikan. Pernah. Coba perhatikan 2 hadis berikut ini. Yakni contoh yang pertama dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas ya radhiyallahu anhu. Ia dan kakeknya termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Ma'an ini berkata kepada ayahnya yaitu Yazid pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk diniatkan sedekah. Orang itu akan bersedekah ya. Ayahnya meletakkan uang tersebut di sisi seorang di dalam masjid. Ya, maksudnya ayahnya adalah menitipkan atau mewakilkan sedekah itu kepada orang yang ada di masjid. Lantas Ma'an pun mengambil uang tadi, lalu kemudian ia menemui ayahnya dengan membawa uang tersebut. Dan kemudian ayahnya mengatakan sedekah itu sebetulnya tidak untuk kamu. Ya, maka kemudian kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Seperti hanya contohnya Pak Marsono titip ke Pak Hanti ini yang ngarep titik infak. Terus Amr datang, Pak Hanti kasihkan Kemer anak sing infaknya gak kowe. Amr pulang cerita, Pak aku itu sedekahan gitu Pak Hanti. Mending bukan aku. Malah sing nampak kowe anaknya dewek. Maka kejadian ini itu dilaporkan kepada Rasulullah seolah-olah ya orang tepat sasaran begitu kan? Ya. Saya kasih contoh begitu ya. Kemudian beliau menjelaskan ya laka ma nauta ma ya Yazid. Engkau itu mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid ya. Ma akhadta ya Ma'an ya. Dan kau tetap boleh mengambil apa yang diberikan. Jadi walaupun seperti itu kejadiannya, contohnya seperti tadi Pak Marsono titip Pak Hanti untuk infak Pak Hanti. Terus ada Amr kasihkan ke Amr. Pak Hanti dalam tidak tahu Amr itu putranya Pak Marsono. Tidak tahu. Pokoknya titip. Amrnya pulang laporan sama bapak. Pak aku yang itu sedekah. Ya gue duitku. Nah, itu tetap mendapatkan pahala sedekah. Walaupun si namanya anak dewek. Seolah-olah kan tidak tepat sasaran. Nah, begitu. Ini contoh hadisnya tepat sekali seperti itu ya. Tidak usah khawatir sedekah itu tidak tepat sasaran. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah niatkan ikhlas, sedekah itu siapapun yang menurut walau mungkin jebule wong sugih kan tidak tepat sasaran tetap saja dapat pahala. Ketok-ketok main keton melarat tidak ya. Pokoknya selesai kalau sudah sedekahkan ikhlaskan aja, kemudian perkara itu tidak tepat sasaran itu urusan mereka, tapi pahalanya adalah kepada orang yang bersedekah tetap ya, seperti dalam contoh ini ya. Kemudian hadis yang kedua ya, yakni itu hadis yang kedua, ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah ya. Dulu ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian mereka akhirnya Allah benamkan semuanya ke dalam bumi ya. Ini kejadian di antara orang yang akan bermakar kepada Baitullah ya, diceritakan. Kemudian Aisyah berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, bagaimana semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat ada pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka yang berniat menyerang Ka'bah?" Maka Rasulullah katakan, mereka semuanya dibenamkan dari yang pertama terakhir, tetapi akan dibangkitkan ya sesuai dengan niatnya. Ya,
Ini kejadian sama halnya ketika satu kampung, satu negeri terkena musibah, bencana alam atau yang sebagainya, ya disebabkan kemaksiatan mereka kepada Allah, kemudian Allah azab dengan satu bencana, itu maka mereka akan menyeluruh bencana itu dan akan dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka masing-masing. Tapi bencana itu akan menyeluruh mengenai orang yang soleh maupun orang yang toleh, orang yang baik maupun orang yang buruk. Ya. Kemudian yang keempat, niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Ya. Istilahnya kerteke ati, letak niat adalah di dalam hati. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wan niyatu mahalluha al-qalb. Ya, yakni niat itu adalah bergeraknya hati, ya, berkreteke, ya. Orang Jawa bilang kreteke hati. Ya, ya. Letaknya di hati berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafadzkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang ini disebutkan seperti itu. Yang niat itu adalah cukup kreteknya hati, ya, letaknya di dalam hati. Ya. Seorang sudah berniat tanpa dia lafadzkan, ya, itu sudah mencukupi. Ya. Saya mau sholat tahiyatul masjid, ya, seperti itu sudah cukup, tidak usah dilafadzkan. Saya akan sholat maghrib dan sebagainya, itu dia sudah di dalam hatinya sudah mengkretekkan mau sholatnya apa, dia sudah tahu nanti akan dibahas di belakang. Ya. Itu sudah mencukupi tanpa dia lisankan, ya, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu maka secara pasti ia telah berniat. Ya, ini sudah menjadi keumuman. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka itu pasti ia telah berniat untuk makan dan seterusnya. Ya. Contoh lebih mudahnya seperti itu. Kemudian yang penting ini, niat itu ada dua, yaitu niat pada siapa untuk siapa, ya ini bahasa, dan niat untuk amalan apa. Jadi niat itu ada dua macam. Niatnya ikhlas karena Allah atau karena yang lain. Kemudian niat itu juga mempunyai sisi yang satu. Niatnya itu untuk apa? Orang niat untuk sholat yang sama persis. Sama persis. Sholat tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah sama persis kan? Sama persis tahiyatul masjid dan qabliyah. Itu kategori niatnya niat apa? Apa itu jenis amalnya, untuk siapa itu adalah yang terkait dengan keikhlasan dia atau selainnya. Ya, jadi niat itu nanti membedakan itu. Ya. Niat jenis yang pertama adalah niat yang ditujukan untuk mengharap wajah Allah dan kehidupan akhirat. Inilah yang disebut niat yang ikhlas. Ya. Kemudian niat itu mempunyai dua fungsi, yaitu saya cetak tebal ya. Fungsi pertama adalah membedakan manakah adat atau kebiasaan dan manakah ibadah. Ya. Misalnya adalah puasa. Puasa berarti meninggalkan makan dan minum dan yang lainnya. Namun terkadang seorang juga meninggalkan itu karena kebiasaan tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah, oleh karena itu kedua hal itu perlu dibedakan dengan niat. Ya. Orang itu dari dulu yang pokoknya Ramadan ya puasa ya minum puasa. Dia tidak mengilmui puasa kita yang anggar keutamanya apa? Dia pokoknya anggar puasa ya puasa. Baca ya baca. Nah, itu karena kebiasaan saja ada ya. Maka nilainya bisa jadi tidak teranggap sebagai ibadah ya. Kalau dia hanya mengikuti kebiasaan turun temurun dari dulu, kalau Ramadan ya puasa itu. Maka niatnya tidak kuat, bisa jadi tidak teranggap kepada ibadah. Ya. Maka dia harus ilmui supaya apa? Supaya menjadi fungsi ibadah. Ibadahnya berfungsi sebagai ibadah. Ibadahnya berfungsi sebagai ibadah. Kegiatannya, ibadahnya maksudnya itu secara khusus. Ya.
ya, dia ilmu. Yang kedua, ya, membedakan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ibadahnya persis, tapi bisa dibedakan. Ya. Contohnya, sholat safar, ya, itu antara zuhur dan asar sama persis, jamak di kosor, ya sama persis 2 rakaat. Tapi dibedakan dari niat, dia zuhur di sini, terus asar, berarti kok baru salam terus asar, sama persis kan? Dari takbir sampai salam sama persis, zuhur dan asar. Waktunya bersamaan urut-urutan, dibedakannya dengan apa? Dengan niat. Contohnya. Kemudian yang keenam, hijrah itu berhijrah. Dalam kata-kata hadis ini, hijrah itu asalnya adalah hijrah itu dari Mekah ke Madinah, yakni hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Mekah dan ke Madinah pada asal. Dan tidak ada hijrah setelah itu. Artinya secara syar'i, maka orang mengatakan hijrah yang ada sekarang adalah secara bahasa. Oh, aku bisa hijrah, ya artinya dia sudah lebih baik. Seperti itu boleh ya secara bahasa. Kayak bisa hijrah, wah ya bagus. Kemudian yang ketujuh, dalam beramal butuh niat ikhlas, karena dalam hadis tersebut amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia, yang pertama dipuji, yang kedua disembah. Ya. Kemudian penjelasan yang terakhir di itu halaman di baris yang terakhir, yakni menceritakan bahwasanya dahulu ada wanita bernama Ummu Qais, ya. Wanita ini enggan untuk menikah dengan pria tersebut, ya. Yakni cerita ini cerita tentang Ummu Qais, ya, dan seseorang yang akan menikahinya, ya. Yang kemudian disebutkan bahwasanya siapa yang berhijrah untuk wanita yang akan dinikahinya, seperti disebutkan dalam hadis ini, adalah Ummu Qais maksudnya, ya. Tapi ini pun para ulama, sebagian ulama tidak menyepakati bahwa ini adalah cerita dengan asbabul wurud Ummu Qais, ya. Kemudian yang kedelapan, ya. Sebelumnya, jika niat yang awalnya sudah ikhlas, namun setelah ia lakukan ibadah itu halamannya loncat, ya. Tidak, ya. Namun kemudian orang itu awalnya sudah ikhlas, kemudian di dalam ibadah itu muncul pujian dari orang lain tanpa ia cari-cari, maka yang ini seperti ini adalah berita gembira berupa kebaikan yang disegerakan bagi orang yang beriman, ya. Jadi kadang-kadang seperti itu, maka jika dia tidak mencari-cari pujian itu, maka tidak usah khawatir, ya. Tapi jika dia meniatkan ibadah itu untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain, inilah yang dicela. Tidak boleh, ya. Iya. Atau ingin dipuji itu semua, ingin dibicarakan. Kayak gue kie dipuji-puji, nah ini tidak boleh. Niat yang seperti ini. Kemudian yang kedelapan, manusia diganjar bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan niatnya. Ada yang sama-sama sholat namun ganjarannya jauh berbeda. Ada yang sama-sama sedekah namun pahalanya jauh berbeda. Yakni niatnya, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan tentang para sahabat, pujian Rasulullah kepada para sahabat, yang saya pernah menjelaskan hadisnya, la tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahabat ma balagha muddan ahadihim wala nasifa. Jika kalian berinfak, ya, emas segunung Uhud, gunung Uhud gede banget, emas semua diinfakkan. Kata Nabi, tidak akan menyamai infaknya para sahabat radhiyallahu anhu. Separuhnya saja tidak.
Maka Rasulullah katakan la tasubbu ashabi, kalian janganlah mencela para sahabat. Karena niat keikhlasan mereka dalam beramal itu sangat-sangat luar biasa, sehingga dibandingkan dengan sedekahnya orang sekarang sebesar gunung Uhud berupa emas pun tidak melampaui separuh dari pahala mereka. Ya, itulah yang menunjukkan pahala niat itu berbeda-beda. Ya. Kemudian yang ke-9, orang yang berniat melakukan amal soleh namun terhalang, ya, melakukannya, maka dibagi menjadi 2. Yang pertama, amalannya sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas, lalu amalan itu ditinggalkan karena sesuatu, maka dicatat pahalanya seperti kebiasaannya. Saya juga pernah sampaikan ya. Ila maridul abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman shahihan. Saya catat itu. Itu 2 amal maka 3 rumah. Orang tidak beramal, padahal itu sudah menjadi rutin. Qobliyah ba'diyah rutin, sholat tahajud rutin, duha rutin, udah rutin. Suatu saat karena sakit atau karena halangan tertentu tidak melakukan, Allah catat bagi dia tetap seperti itu. Ini keadaan yang pertama. Dalilnya apa? Ini Mas Zainal amalkan, tadi amalkan, yang lain amalkan juga. Ya. Orang sakit juga begitu. Orang sakit yang dia mempunyai kebiasaan ibadah-ibadah yang rutin, Allah catat. Seperti ketika iman shahihan dalam keadaan dia, kalau safar seperti mukimnya, atau shahihan dalam keadaan sehat. Ya. Pak Marsono, Bu Aminah, sepanjang perjalanan itu sholatnya akan di sholat safar, sholat musafir. Gak usah kok dia kalau dia agar wis dadi rutin entuk pahalane, orang nglakoni entuk tetep pahala. Enak kok. Itu kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Rusak kelangan. Itu rusak merasa kelangan, malah justru diberikan keringanan tetapi pahalanya tetap ya. Kemudian riwayat yang kedua yakni dari Jabir yang akan diakhiri itu halaman itu. Dalam peperangan Tabuk ya, maka perang Tabuk salah satu perang yang terbesar ya di akhir-akhir Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perang, ya, tidak ikut menyeberangi lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang karena udzur atau sakit. Ya. Sama halnya seperti kisah perang Badar, ya pernah saya ceritakan. Ketika perang Badar, itu Utsman bin Affan itu tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit. Nabi katakan, urus istrimu lagi sakit, tungguin, diurusi istrinya sedang sakit. Utsman bin Affan mendapatkan pahala mujahid perang Badar. Walaupun tidak ikut perang, karena apa? Utsman kepengen ini melu. Abu Bakar, Umar semuanya ikut berjihad perang Badar. Mereka pengen ikut berperang, tapi karena keadaan tertentu darurat, yakni bahkan Nabi perintahkan untuk tidak ikut perang untuk mengurus istrinya yang sedang sakit. Maka tetap mendapatkan pahala jihad di perang Badar itu. Kisah yang masyhur mengenai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merawat istri beliau yakni putri Rasulullah SAW. Kemudian ini hadis berikutnya juga semisal itu ya. Jadi orang yang tidak melakukan amal yang dia niatkan, ini ada hadis yang lain yang terkait dengan ini, suatu saat akan saya sampaikan juga ya. Jadi orang yang sudah biasa melakukan amal perbuatan terhalang karena sakit atau safar tetap mencatat pahalanya ya. Kemudian karena udzur juga seperti itu. Kemudian yang kedua, jika amalan tersebut bukan menjadi kebiasaan, maka jika sudah berniat mengamalkannya namun terhalang, akan diperoleh pahala niatnya saja ya. Bis niat ya, yang jenar apa ya, dapat tetap Allah berikan
pahala, tapi pahala niat kebaikan. Ya ini kasih sayang dari Allah seperti itu. Seorang berniat berbuat baik, orang sedang melakoni karena sebab tertentu ya memberikan ganjaran, yakni pahala berniatnya, pahala niatnya dapat ya. Jadi terus banyak-banyak berniat untuk kebaikan. Jika tidak terlaksana juga masih mendapatkan pahala niat kebaikan. Jika terhalang karena sesuatu yang itu sudah menjadi kebiasaan, bahkan dicatat mutlak seperti orang itu beramal walaupun tidak beramal. Kemudian saya cetak teban itu tidak cukup niat yang ikhlas saja, tetapi juga harus ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti contoh. Ya. Orang awam ya, jangan sing penting kan niatnya. Gusti Allah tuh ngerti niatku. Jangan. Itu omongan orang awam. Jangan ikut-ikutan membela diri dengan sing penting niatnya, sing penting jangan. Niat, kalau orang niat baik saja kemudian dianggap, kacau dunia ini ya. Kacau. Niat baik harus dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik, yakni bahasa agamanya ittiba. Ittiba kan anak contohnya sekarang ya kan. Gitu ya. Harus ittiba ya. Kemudian nanti hadisnya menyusul di hadis berikutnya mengenai ittiba atau mengikuti contoh nabinya. Ini hadis yang pertama, hadis yang kedua. Kemudian cetak besar yang kedua, kaidah dalam menggabungkan niat ibadah. Nah ini ibadah itu niatnya digabungkan kapan boleh, kapan tidak boleh. Ya, seperti saya contohkan tadi. Jika ada dua ibadah yang satu jenisnya sama, dua tata cara pengerjaannya sama, maka sudah mencukupi bila hanya mengerjakan salah satu saja. Contoh tahiyatul masjid. Bapak, Ibu mau tahiyatul masjid ke sini, ya. Terus digabungkan sama qobliyah. Pahalanya dapat, tidak usah tahiyatul masjid dingin lah. Kurang 3 menit tahiyatul masjid karo qobliyah ya cukup ya Pak, sudah bunyi tadi Pak Marsono kompleks. Tahiyatul masjid itu bisa digabung dengan qobliyah. Niatakan baik bareng. Oke sekalian qobliyah misalnya begitu. Entuk pahala loro ngerjakan sepisan. Terus khawatir, waduh nyongke qobliyah orang yang jam. Contoh lagi, ada yang bisa ngasih contoh lagi? Apa? Puasa sunat apa dulu? Nah, betul. Senin Kemis pas tengah bulan juga. Nah, ini Bu. Pinter ini Ibu ya. Ada lagi siapa coba? Ayo. Tak kasih hadiah apa Gardi? 1.000. Ngajak sepisan, toh pahalane loro. Contoh tadi ya, tahiyatul masjid sama qobliyah. Terus maghrib diniatnya sisa tahiyatul masjid juga. Bagi orang yang enggak kurang semenit, ya wis maghribku tadi tahiyatul masjid. Dapat. Karena namanya tahiyatul masjid adalah sholatnya seorang sebelum duduknya. Mau itu sunat maupun wajibnya. Pak Mujadi mengenai orang yang ndak arep tahiyatul masjid, kurus sholat jamaah tok. Diniatkan juga untuk tahiyatul masjidnya entuk loro Pak. Jadi definisi tahiyatul masjid Pak Handi, definisi tahiyatul masjid, sholatnya seseorang sebelum duduknya dia di masjid. Sholatnya seseorang sebelum duduknya di masjid. Berarti sholat apa baik? Bisa sunat, bisa sholat wajib. Begitu. Ingat-ingat definisinya. Sholat tahiyatul masjid adalah sholatnya seseorang sebelum duduknya dia di masjid. Maka saya sarankan ke Mas Aris, jangan aja nunggu dingin. Pakai ini kurang semenit. Sholat orang nyedap bisa ada, bis moni. Padahal beliau muadzin kita. Terus Pak Aris duduk dulu. Terus gimana pakai ini?
Jangan berdiri saja. Berdiri dulu nunggu waktu timer terus ada. Terus setelah itu sholat. Sholat tahiyatul masjid deh. Niatnya tidak Gabung. Terus itu contoh ya. Jadi Pak Aris kan beberapa kali saya di sini Pak Aris karena saya tidak tahu kalau Pak Aris itu melihat timernya orangnya tidak mau sholat, mulanya terus nunggu. Nunggunya jangan duduk, nunggunya itu berdiri. Sebagian ulama boleh duduk tapi tidak dengan bokong, dengan tumit. Jadi begini. Nek bokongnya orang templek itu nunggu. Nek bokongnya urung nempel ini kategorinya belum sebagai ulama ternyata aja karo madeg kesel ya wis nunggu kayak gini. Aja terus nunggu, terus nunggu bisa orang itu pahala tahiyatul masjid. Begitu ya. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholatnya seseorang sebelum duduknya dia di masjid. niatnya tahiyatul masjid dulu apa maghrib? Gabung sholat maghrib jadi tahiyatul masjid. Padahal telung rakaat. Sholat isanya juga gitu. Pak orangnya jam nyong kepenginnya jane karo tahiyatul masjid. Orangnya ndak. Bisa ana waktune sih. Ya wis lah ngisaku sekaligus tahiyat. Jadi dapat pahala dua. Satu sholat, padahal sholat isya, tapi itu pahala juga tahiyatul masjid. Padahal sholat maghrib, itu juga pahala tahiyatul masjid. Apa enak deh? Ya kemudian iya. Nah, tapi agarnya dapat tuh nih, tahiyatul masjid dingin. Terus kemudian setelah itu, kemudian, nah ini pembahasannya melebar ya. Kesalahan lain, kesalahan dalam tanda petik. Waktu ini wis esi suwe. Bar tahiyatul masjid donga. Salah. Oke, waktunya mustajab antara adzan dan qomat betul. Caranya salah. Perlama duduknya tunggu sampai qomat. Jadi tahiyatnya disuwekna dongane nang tahiyat marsono. Terus men nganti pengaris qomat. Sing donga sing biasane dongane bar salat piye tahiyate suwi banget dongakna kabeh nanti qomat salam. Orang-orang kan suwi anak waktune assalamualaikum keliru Pak Ganti kan anak waktune manfaatkan ini timer ini. Oh iya esi longgar waktune suwekna tahiyate. Tahiyat yang lama adalah setelah bacaan tahiyat sebelum salam, doanya di situ. Bapak kan mau doa, mau baca doa, doanya itu dipindah nang jero salat sebelum salam. Tapi doanya bahasa Indonesia, bro. Ya bahasa Arab apa bahasa Indonesia kan tertentu Spesifik. ya, next spesifik dah gue dibatin. Yang memohon dengan bahasa Indonesia apa? Iya, kalau dalam sholat jangan bahasa Indonesia. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tasyahada ahadukum," jika kalian membaca tasyahud dalam sholat, kemudian berdoalah di sini. Jadi termasuk itu dapat double. Waktu mustajab antara adzan dan qomat, waktu mustajab di dalam sholatnya dapat double. Jadi ya ini ilmu baru ya. Setiap sholat yang orang hendak niatkan untuk tahiyatul masjid. Jadi sholat wajibnya dapat pahala dua. Dapat pahala sholat wajib itu sendiri, dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau kopinya setelah adzan sebelum adzan kopinya. Ya kalau qobliyah itu patokannya bukan adzan, tapi sebelum sholat wajibnya. Jadi bapak bisa qobliyah di rumah. Bisa kok dia di rumah. Ya artinya adzan kan adzan secara ini, tapi sudah masuk waktu. Bis waktunya tapi belum adzan. Bapak kok dia di rumah, boleh. Begitu. Atau sudah waktunya, Mas Aris belum datang, belum adzan, tapi sudah waktunya Bapak sholat qobliyah itu sudah boleh. Jadi qobliyah itu tidak harus setelah adzan atau tidak, tapi ukurannya sebelum sholat wajibnya. Ya, jadi poin tambahan niat itu bisa digabung salah satunya begitu. Niatkan seluruh
sholat ke masjid ini dengan sholat tahiyatul masjid sekalian, walaupun tidak dilakoni. Contohnya itu maghrib taruh tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul maghrib kok telur rakaat iya benar maghrib, tapi menjadi tahiyatul masjid. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, bersambung Pak Hardi. Ya, kemudian yang tadi, yang contoh yang lainnya adalah yang ibu-ibu menjawab tadi juga betul. Senin Kamis kebetulan dengan, tapi tidak dapat hadiah. Hadiah contoh yang ketiga. Nah, Pak Hardi saya itu bocoran nih. Mandi Jumat dengan mandi junub. Ya, Pak Mujadi junub hari Jumat, terus sekalian junubnya dengan mandi Jumat kan pada persis. Urusan sebenarnya mandi dingin kebiure. Kayak ngebiur jumbe, kayak sini ada sebuah jumate. Orang usah dipisah. Dan di sini sekali mandi 2 pahala dapat. Maksudnya senyum-senyum tuh. Ya, jadi begitu contohnya dan contoh-contoh yang lain nanti insya Allah menyusul. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya. Pak Hardi khawatir banget. Kayak gua hampir sih melu pengajian pun aku tok kepriwe. Bukan Pak Hardi tok jalan terus. Gitu ya, kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.